Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga eh, dalam kondisi yang sehat ya hari ini ya, agar bisa beraktivitas yang eh, nyaman dan lebih baik. Oh ya teman-teman, eh, saya mau tanya atau mau tahu siapa di antara teman-teman yang menderita penyakit asma atau sesak napas, atau mungkin orang tuanya atau anaknya yang punya eh, sakit asma. Itu yang mungkin belum tahu ya, kalau itu penyakit asma itu biasanya gejalanya itu batuk sama menarik nafas sama buang nafas itu susah. Ingat saya dulu eh, umur 25 tahun saya merasa eh, mulai merasakan sakit sesak nafas. Dan awalnya itu nggak sering, karena kadang 6 bulan sekali, setahun sekali sesak nafas, lama-lama 6 bulan sekali sesak nafas, lama-lama 3 bulan sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama tiap hari. Masya Allah, astagfirullah, itu susah. Eh, yang namanya sesak nafas itu ya, itu dulu waktu masih di Teling, saya pernah putus asa waktu itu karena merasa sakit dan eh, kehabisan obat. Itu aduh, luar biasa. Saya pernah bilang waktu itu ya, waktu itu saya belum hijrah, masih jahiliyah lah orang bilang. Itu saya bilang, jadi waktu kena sesak nafas tuh saya bilang ke Allah, ya Allah, eh, kalau memang sudah waktuku untuk meninggal, lebih baik cabut saja nyawaku daripada saya menderita sesak nafas. Luar biasa. Itu setelah sembuh dari sakit sesak nafas itu bagian rusuk ini sakit karena otot-ototnya tegang. Selama kita sesak nafas itu otot-ototnya tegang. Jadi luar biasa. Saya sangat menyesal waktu itu karena bapak saya itu juga kan sesak nafas ya. Jadi kalau lihat orang yang sakit sesak nafas, itu saya merasa bersalah kalau saya tidak memberi obat, atau paling tidaklah saya menghibur dia biar dia merasa nyaman dan tidak sendiri. Sakit sesak nafas itu luar biasa. Jadi teman-teman, kalau andaikan keluarga teman-teman ada yang sesak nafas, tiap pagi berjemur di panas matahari 1 atau sampai 2 jam, dari jam 8 atau dari jam 8 pagi sampai jam 10, pokoknya pas panas gitulah, pas ada matahari itu udah bisa berjemur. Dan alhamdulillah saya waktu sesak nafas itu, jadi dari 2000, sekitar tahun 2000 dari tahun 98 sampai tahun 2012. Sampai tahun 2012 itu saya sangat menderita sesak nafas. Setiap jam 2 pagi sesak nafas saya kambuh.
dan di situ saya diantar sama mendiang suami saya ke rumah sakit setiap jam 2. Itu sampai suster di sana tuh kasihan sama saya. Mungkin dia udah kenal, dia kasihan karena setiap jam 2 pagi itu harus ke rumah sakit karena sesak nafas. Lalu dia bilang, "Ibu, mending ibu beli alat sendiri di rumah untuk sesak nafas, biar tidak ke rumah sakit lagi, kasihan," gitu. Nah, itu dari tahun 98 saya minum obat ini. Jadi ada bidan dari kampung saya itu, dia menyarankan saya minum obat ini. Jadi obat ini saya minum dari tahun 98 sampai 2012 obat ini. Ini menolong saya. Dan sebaiknya orang yang sesak nafas itu punya persediaan obat di rumah, karena kalau nggak ada obat terus datang sesak nafas, astagfirullahaladzim, ya Allah, sakitnya luar biasa. Jadi ini alat yang saya beli waktu itu di rumah sakit, bukan di rumah sakit sih, di apotik. Saya beli di apotik, di salah satu apotik di salah satu mall di Surabaya. Terus saya beli. Jadi ini saya pakai. Kalau sudah kumat, saya pakai ini. Ini cara makainya gini. Jadi ini adalah apa ya? Mencairkan obat menjadi uap. Karena ini obatnya setelah dia jadi uap, dia langsung ke paru-paru. Dia langsung ke apa ya? Ke bronkus ya, pokoknya di paru-paru lah, dia langsung di paru-paru. Jadi kalau pas sudah kumat, pakai ini dimasukkan di sini, terus obatnya, ini ada obat. Ini saya memang selalu siap, walaupun alhamdulillah sejak saya bercadar ya, kurang lebih 7 tahun yang lalu, alhamdulillah sudah tidak pernah, sudah jarang sih kena sesak nafas. Kalau sesak nafas saya pakai obat ini. Jadi ini dibuka, tutupnya dibuka, terus masukkan ke sini, tuang di sini, kemudian tuang habis, jadi satu tuba itu habis, terus sambungkan ke sini, sambungkan, terus ini pakai ini untuk orang dewasa ya. Kalau untuk anak kecil, kalau untuk yang masih kecil boleh pakai ini. Yang tadi itu untuk dewasa. Kalau yang masih baby pakai ini. Jadi sebaiknya ada ini di rumah, karena takut
pas kita sakit terus jauh dari dokter, sampai misalnya kita ke rumah sakit kan belum tentu langsung ditangani gitu. Kalau di sini sih karena rumah sakit banyak jadi nggak masalah. Sesak nafas ini bisa membunuh, bisa membawa maut kalau tidak segera ditangani. Jadi gini, setelah obatnya masuk, terus ini dicolokkan di listrik. Jadi setelah itu mesinnya ditekan, terus ini dipasang sini. Itu cairan tadi yang sudah jadi uap itu dia akan masuk ke dalam dan kita harus hirup dalam-dalam, terus buang perlahan lewat hidung. Mulut tetap dikunci, mulut tetap tutup, buangnya lewat hidung aja, buang gitu. Atau ya kalau memang mesti buka mulut, buang di mulut, enggak apa-apa. Yang penting hirupnya itu harus hirup dalam-dalam. Jadi obatnya itu langsung ke paru-paru. Dan yang menurut pengalaman saya selama sejak 2012 itu pemakaian ini, itu paling lama 1 menit sudah sembuh. Obatnya di sini masih banyak, cairannya masih banyak, nafas kita sudah lega. Jadi itu saran saya kepada teman-teman yang punya sakit sesak nafas, yaitu tadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Jadi sediakan ini sebelum asma. Dan ini alat ini kecil, bisa dibawa di mana saja. Bisa dibawa, misalnya kita mau ke mana, ke luar negeri, pokoknya kalau kita naik pesawat ya boleh dibawa. Dan hati-hati jangan sampai kebentur jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh ya bisa rusak. Ini kalau kita bawa di bandara, biasanya petugas bandara sudah tahu itu apa, dia sudah paham. Biasanya dia sudah paham kalau kita lagi bawa obat alat ini, dia sudah tahu. Jadi yang alat seperti ini ada yang pakai baterai, jadi bisa dibawa di ada yang mau mendaki gunung, penderita asma yang mau mendaki gunung boleh bawa ini yang pakai baterai. Tapi mungkin harganya lebih mahal ya, yang pakai baterai itu lebih mahal. Jadi saya memang sengaja berbagi ini kepada teman-teman karena rasa sayang, rasa ingin berbagi saya kepada para penderita asma supaya segera tertangani, segera teratasi saat sakit itu datang. Kita sudah siap obat ini harus siap, karena harus ada ini dulu. Buat taruh di sini itu harus pakai ini. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa. Jadi itu tadi, mudah-mudahan berguna bagi teman-teman yang ingin selalu sehat ya. Juga buat keluarga yang punya anak kecil, mudah-mudahan terinspirasi dengan video saya ini. Semoga
di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan tema yang berbeda. Bagi yang suka dengan video ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.